Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heskia Purwabednego dengan NIM 3333230070 dari kelompok 12. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menampilkan tutorial penyelesaian masalah dengan menggunakan metode linear programming menggunakan 4 software. Nah, jadi yang pertama kita akan melihat masalahnya terlebih dahulu. Jadi di sini diceritakan bahwa CV Osik Mebel merupakan sebuah perusahaan furnitur yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kursi dan meja. Terdapat dua jenis bahan baku dalam pembuatan produk pada perusahaan ini, yaitu kayu dan logam yang stok bahannya terbatas secara berurutan sebanyak 40 unit dan 50 unit. Dalam pembuatan kursi yang membutuhkan 1 unit kayu dan 2 unit logam, sedangkan pembuatan meja membutuhkan 3 unit kayu dan 1 unit logam. Keuntungan yang diperoleh dari kursi dan meja secara berurutan adalah Rp200.000 dan Rp250.000. Tentukan berapa banyak setiap produk yang harus diproduksi perusahaan agar mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, jadi tujuan dari masalah ini adalah untuk menentukan berapa banyak setiap produk kita buat agar mencapai keuntungan yang paling besar atau keuntungan sebesar-besarnya. Baik, jadi yang pertama, kita harus menuangkan masalah ini ke dalam model matematika. Jadi, ini ada tabel dan fungsi-fungsinya. Di sini ada kendala, jadi kendalanya adalah total persediaan kayu, total persediaan logam, dan keuntungan yang diperoleh untuk setiap produknya. Nah, untuk produknya itu ada kursi dan meja. Dan di sini ada kolom untuk total bahan yang tersedia. Jadi untuk setiap produksi kursi itu membutuhkan 1 unit kayu dan 2 unit logam. Dengan total keuntungan yang diproduksi untuk setiap unitnya adalah 200.000. Dan untuk produksi meja itu membutuhkan 3 unit kayu dan 1 unit logam. Dengan keuntungan yaitu 250.000 untuk setiap unitnya. Nah, untuk bahan kayu sendiri itu tersedia hanya 40 unit. Dan bahan logam itu tersedia hanya 50 unit. Nah, jika kita tuliskan ke dalam fungsi, maka fungsi tujuan kita adalah untuk memaksimalkan. Memaksimalkan apa? Yaitu keuntungan. 200.000 dikali dengan jumlah produk kursi atau X1 ditambah dengan 250.000 dikalikan dengan jumlah produk meja atau X2. Nah, untuk fungsi batasannya adalah pertama ada fungsi batasan kayu, di mana 1 unit dikalikan X1 atau kursi, ditambah untuk meja membutuhkan 3 unit. Nah, dengan batasan yaitu 40 unit, karena tersedia hanya 40 unit. Selanjutnya untuk fungsi batasan logam, itu 2 unit untuk setiap produksi kursi, ditambah 1 unit untuk setiap produksi meja, dengan batasan 50 unit. Nah, selanjutnya ada fungsi non-negatif, di mana X1 dan X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya dia harus memiliki nilai dan tidak boleh negatif. Jadi buat penyelesaian yang pertama, itu menggunakan Excel solver. Kita harus menuangkan fungsi-fungsi tadi ke dalam tabel dalam Excel. Oke, yang pertama kita harus menentukan dulu nih, untuk setiap produksi kursi itu memakai berapa kayu. Nah, oke, jadi untuk kursi itu memakai 1 kayu dan 2 logam. Untuk produksi meja memakai 3 unit kayu dan 1 unit logam. Dengan batasan itu 40 dan 50. Selanjutnya ada fungsi non negatif di mana X1 dan X2 itu harus lebih besar sama 0. Nah, untuk keuntungannya sendiri, untuk setiap produksi kursi itu ada 200.000, dan setiap produksi meja keuntungannya adalah 250.000. Oke, nah jadi kita harus bisa mentotalkan nih, berapa sih jumlah kayu yang kita pakai agar tidak melebihi batasan. Itu menggunakan rumus sum produk. Kita blok dulu untuk setiap produknya memakai berapa bahan, dan kita kalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan dari solusi optimal ini. Lalu kita kunci menggunakan Fn F4. Oke. Selanjutnya kita blok ini sampai ke bawah, bagian keuntungan. Oke. Nah, jika tabelnya sudah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke tab data dan kita pilih solver. Oke, jadi
kita harus menyesuaikan solver parameter yang kita punya. Untuk objektif atau tujuannya adalah kita harus memaksimalkan keuntungan, bukan? Kita akan pilih keuntungan. Nah, tujuannya itu apa? Untuk memaksimalkan, berarti kita pilih yang max. Kita maksimalkan dengan mengubah apa? Dengan mengubah jumlah produksi dari kursi dan jumlah produksi dari meja. Batasannya apa? Jadi batasan yang pertama adalah jumlah stok kayu, di mana jumlahnya itu nggak boleh lebih dari 40. Lalu jumlah logam yang digunakan, itu jumlah logam yang digunakan tidak boleh lebih dari 50. Selanjutnya adalah fungsi non-negatif, di mana jumlah X1 dan X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan klik solve, kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya, di mana untuk mencapai solusi yang optimal, kita harus memproduksi 22 unit kursi dan 6 unit meja. Di mana keuntungan yang bisa kita peroleh, keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh adalah 5.900.000 rupiah. Seperti itu. Jadi berikut adalah metode penyelesaian masalah dengan linear programming yang pertama, yaitu dengan menggunakan software Excel Solver. Kita akan masuk ke software yang kedua. Nah, jadi software yang kedua adalah penyelesaian linear programming menggunakan Lingo. Oke, menggunakan Lingo ini kita akan coding secara manual. Jadi tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk maksimalkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu apa? Yaitu 200.000 untuk setiap penjualan X1 ditambah 250.000 untuk setiap penjualan X2. Fungsi batasan yang kita punya apa? Jadi fungsi batasan yang pertama adalah stok kayu. 1 ditambah 3 kali 1. Nah, untuk fungsi batasan yang kedua adalah stok logam, yaitu 2 dikali X1 ditambah 1 dikali X2 tidak boleh bisa sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini codingannya, kita bisa langsung masuk ke tab solver, kemudian kita solve. Oke, selanjutnya akan muncul jawabannya di mana untuk mencapai solusi yang optimal, kita harus memproduksi 22 unit X1 atau 22 unit kursi dan 6 unit X2 atau 6 unit meja. Nah, berapa keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh? Yaitu 5.900.000. Nah, jadi ini adalah cara penyelesaian masalah dengan linear programming yang kedua, yaitu menggunakan software Lingo. Oke, kita akan masuk ke dalam metode yang ketiga, yaitu menggunakan POMQM. Ya, jadi di POMQM ini yang pertama kita harus memilih modul tree-nya terlebih dahulu. Jadi modul yang kita gunakan adalah linear programming. Kita akan pilih dulu linear programming. Untuk title-nya diisi aja. Untuk batasan yang kita punya, tadi kan batasannya ada batasan stok logam dan batasan stok kayu, berarti ada dua. Stok variabelnya juga ada dua, yaitu jumlah produksi kursi dan jumlah produksi meja. Nah, objektifnya apa? Tujuan kita adalah untuk memaksimalkan. Oke, jadi kita setting seperti ini, kemudian kita oke. Nah, untuk X1 yaitu kursi, X2 itu meja. Nah, batasan yang pertama yaitu batasan kayu, batasan kedua itu batasan logam. Jadi setiap produksi kursi itu membutuhkan 1 unit kayu dan 2 unit logam. Untuk produksi meja membutuhkan 3 unit kayu dan 1 unit logam. Dengan batasan yaitu 40 untuk kayu dan 50 untuk logam. Keuntungannya berapa? Jadi keuntungan untuk setiap produksi kursi itu 200.000 dan untuk produksi meja 250.000. Kalau kita udah setting tabelnya seperti ini, selanjutnya kita masuk ke bagian solve ini. Kita klik solve. Nah, kemudian akan muncul jawabannya. Jadi,
untuk bisa mencapai solusi yang optimal, kita harus memproduksi 22 unit kursi dan 6 unit meja. Dengan keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh adalah Rp5.900.000. Oke. Jadi berikut adalah penyelesaian masalah menggunakan linear programming dengan software POM-QM. Selanjutnya kita akan masuk ke metode yang keempat, yaitu dengan menggunakan RStudio. Oke. Jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi RStudio-nya, kemudian kita harus membuat new project dengan mengklik file, lalu kita klik new project, kita pilih yang existing directory. Kita harus membuat direktorinya terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman buat tuh direktorinya. Kalau saya buat di sini. Oke. Soalnya create project. Nah, ini teman-teman udah buat project baru. Lalu untuk membuka R-script-nya, caranya adalah dengan menekan Ctrl, Shift, dan N. Nah, maka di sini teman-teman akan terlihat R-script-nya. Jadi untuk yang pertama adalah teman-teman harus menginstal dulu library-nya dan mengaktifkan package-nya. Oke, dengan codingan apa? Jadi codingannya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus menginstal package-nya terlebih dahulu. Setelah teman-teman mengaktifkan package-nya, kalian baru memasukkan library-nya ke dalam codingan kita kali ini. Oke, jadi kita blok, kemudian kita akan package-nya sedang di-download. Oke, jika sudah tampil seperti ini, itu artinya library-nya sudah berhasil dimuat. Maka kita akan bisa menggunakan command LP atau linear programming. Oke. Selanjutnya adalah kita harus menentukan dulu nih fungsi dari masalah kita. Oke, yang pertama kita ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini kita codingannya sebagai ini. Jadi F objektif artinya adalah function objektif di mana kita harus mendeklarasikan apa sih fungsi tujuan kita. Nah, jadi tadi kan 200.000 untuk setiap produksi kursi dan 250.000 untuk setiap produksi meja kan. Lalu kita kan, oke, dia udah tercatat environment. Selanjutnya kita harus mendeklarasikan juga nih koefisien sisi kiri dari batasan, yaitu batasan kayu dan batasan logam. Nah, jadi kan menggunakan function constraint, di mana buat kayu itu 1 untuk kursi dan 3 unit untuk meja, dan logam itu 2 unit untuk kursi dan 1 unit untuk meja. Selanjutnya kita akan biar masuk ke environment. Oke, selanjutnya kita deklarasikan fungsi selanjutnya. Jadi fungsi selanjutnya adalah jenis batasannya. Batasnya itu apa sih? Kurang dari atau lebih dari. Nah, itu dengan menggunakan F direct seperti ini. Jadi di sini teman-teman memasukkan nih batasannya itu kurang dari atau lebih dari. Nah, dalam masalah kita itu batasnya lebih kurang dari karena kita mau memaksimalkan bukan? Oke, jadi kita selanjutnya harus ngeran lagi sampai masuk ke environment ini ke dataset kita dan kita lanjut ke codingan selanjutnya yaitu untuk mendeklarasikan nilai kanan dari batasan. Jadi berapa sih stok kayu atau stok logam yang kita punya yang boleh kita pakai? Jadi itu ada di FRHS ini. Untuk kayu itu ada 40 unit dan untuk logam ada 50 unit. Selanjutnya kita akan, nah ini udah masuk. Oke, setelah kita tentukan nih fungsi-fungsinya apa aja, kita harus bisa menentukan resultnya sebagaimana. Oke, jadi perhitungan result adalah dengan menggunakan codingan seperti ini. Oke, jadi result atau hasil kita itu diselesaikan dengan menggunakan linear programming atau command LP. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan apa? Yaitu ada fungsi objektifnya dengan mempertimbangkan constraint, direction, dan RHS-nya. Oke,
Selanjutnya kita running. Nah, di sini akan masuk. Oke. Selanjutnya adalah kita harus membuat komen yang menampilkan solusi yang kita butuhkan. Oke. Jadi ada menampilkan di sini, kita langsung aja blok dan kita copy. Jadi komen ini langsung kita run aja. Jadi komen ini itu fungsinya adalah untuk menampilkan berapa sih jumlah kayu, berapa sih jumlah kursi yang harus diproduksi, berapa sih jumlah meja yang harus diproduksi untuk mencapai solusi yang optimal. Dan keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh itu berapa? Nah, itu ada di fungsi ini, teman-teman, ada di komen ini. Jadi kita langsung run aja. Nah, di sini akan terlihat nih, untuk produksi kursi itu ada 22 unit, dan untuk produksi meja ada di 6 unit. Dan keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh adalah 5.900.000. Oke, jadi berikut adalah metode penyelesaian yang keempat menggunakan RStudio. Oke, jadi kesimpulannya adalah baik menggunakan Excel Solver, Lingo, PromKM, ataupun RStudio, itu diperoleh hasil yang sama. Untuk mencapai produksi yang maksimal, untuk mencapai hasil yang optimum, kita harus memproduksi 22 unit kursi dan 6 unit meja. Dengan keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh adalah Rp5.900.000. Baik, berikut saja video tutorial mengenai penyelesaian masalah dengan linear programming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.